Audio Jungle. Audio Jungle. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Bu Guru and Family Education, Lifestyle, and Positive Action. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetaplah menjaga kesehatan dan rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita berada di era globalisasi. Bisakah kamu menjelaskan dan menyebutkan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Yuk kita cari tahu. Anak-anak hebat, kali ini bersama Bu Guru kita akan mempelajari tentang globalisasi di sekitarku, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan gambar yang di atas ya. Gambar apakah itu? Apa? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar susu. Kira-kira bisakah kamu menerka dari negara manakah ia diproduksi? Nah, berkat perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi, kita dapat menemui ragam produk yang ada di negara lain. Hal ini diakibatkan karena adanya proses mendunia atau proses masuknya ke ruang lingkup dunia yang disebut oleh globalisasi. Ingat ya anak-anak, globalisasi. Pada era globalisasi ini juga, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah dalam bidang sosial budaya. Contohnya, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Untuk lebih jelasnya, cerita ini bisa kamu baca pada buku tema 4-mu halaman 3. Oke anak-anak, apa saja bentuk kerjasama dan peran Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara pada bidang sosial dan budaya? Berikut penjelasannya. Bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial. 1. Bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana atau konflik. 2. Penanggulangan kemiskinan. Peran Indonesia aktif dalam mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan. 3. Perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas. Peran Indonesia memberikan perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas. 4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran Indonesia menjalin kerjasama mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, berikutnya bentuk kerjasama Indonesia di bidang budaya. Contohnya, 1. Mengembangkan pariwisata ASEAN. Peran Indonesia membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang, dan menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN yang disebut Visit ASEAN Year. 2. Pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. Peran Indonesia aktif dalam pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. 3. Pertukaran seniman antar negara ASEAN. Peran Indonesia mengirimkan perwakilan seniman dalam kegiatan budaya ASEAN. Itulah tadi beberapa contoh bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, sekarang kamu isilah peta pikiran yang ada di halaman 5 sesuai dengan penjelasan tadi ya. Anak-anak bercerita tentang peran Indonesia yang aktif dalam pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. Film Keluarga Cemara pernah ditayangkan pada acara AFF atau ASEAN Film Festival pada tanggal 23 Mei 2019 di London. Nah, tahukah kamu apakah hal utama yang sangat diperlukan untuk menayangkan film tersebut? Benar sekali,
Yang dibutuhkan adalah sumber energi listrik. Ini kita akan membaca teks yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah, yaitu teks berisi penjelasan fakta tentang fenomena yang terjadi di alam dan masyarakat. Untuk itu, sebelum kita membaca teks tersebut, kita harus mengingat kembali struktur-struktur yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Ayo perhatikan struktur teks eksplanasi berikut. 1. Paragraf pembuka berisi penjelasan atau informasi singkat yang bersifat umum tentang topik masalah yang dibahas. 2. Paragraf penjelas berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi, dijelaskan secara bertahap. 3. Paragraf penutup berupa kesimpulan yang berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Setelah kamu memahami makna dan struktur dari teks eksplanasi, kini saatnya untuk kita membaca teks berikut. Ayo anak-anak hebat, kamu bisa membuka buku temamu pada halaman 6 dan 7. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin panas bumi dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Berdasarkan teks tadi, kita dapat menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Untuk paragraf 1, berisikan topik masalah, yaitu peran listrik dalam kehidupan pada era globalisasi. Paragraf kedua, proses penyaluran listrik dari PLTA ke konsumen. Paragraf ketiga, komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Nah, dengan begitu kamu sudah bisa mengetahui nih informasi penting apa saja yang ada pada teks tersebut. Sekarang giliranmu mengisi diagram yang ada di buku tema 4 halaman 7. Anak-anak, kamu juga telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan menggunakan aliran air sungai atau air terjun. Pembangkit listrik tersebut disebut juga pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif. Anak-anak, perhatikan gambar ini dan tuliskan pada buku latihanmu proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro sesuai dengan pengamatan gambar ini ya. Setelah kamu menulis proses dihasilkannya listrik sesuai dengan gambar sekarang, saatnya kita mencocokkan hasil pandangan dengan teks yang telah kita baca sebelumnya tadi. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.